Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Cinta Rohaini dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait statistika dan probabilitas dari ruang 01. Yang pertama, kita akan menentukan nilai dengan syarat n-nya 0, intervalnya 6, dan kelasnya ada 7. Ini nilai-nilai saya dan ini frekuensi saya. Yang pertama, di sini ada tepi bawah. Cara menentukan tepi bawah yaitu batas kelas bawah dikurang dengan 0,5. Jika menentukan tepi atas, yaitu batas kelas atas dikurang ditambah 0,5. Selanjutnya ada XI. XI ini adalah titik tengah. Cara menentukan titik tengah adalah tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Selanjutnya ada XI-FI. XI-FI adalah XI dikali FI. Hasilnya segini. Dan ini ada sigma XI-FI yaitu jumlah dari semua XI-FI. Selanjutnya ada UI. UI ini kita pakai untuk menentukan rata-rata dengan cara singkat. Menentukannya adalah kita pilih kelas yang frekuensinya paling banyak atau kelas yang paling tengah. Di sini kebetulan saya yang frekuensinya paling besar ada di tengah. Jadi saya memberikan di sini 0. Lalu ke atas kita kurang 1, ke bawah kita tambah 1. Selanjutnya ada UI FI. Ini adalah perkalian dari UI dan FI. Selanjutnya ada UI kuadrat FI. UI kuadrat FI adalah perkalian dari UI dan UI FI. Selanjutnya ada FK kurang dari. FK kurang dari adalah um, jadi yang nilainya kurang dari 63 ada 6. Selanjutnya yang nilainya lebih kecil dari 69 ada 6 ditambah 7 hasilnya 13. Selanjutnya ada nilainya lebih kecil dari 75 adalah 6 ditambah 7 ditambah 9 hasilnya 22 dan seterusnya. Selanjutnya ada FK lebih dari. FK lebih dari adalah nilai yang lebih besar dari 58 ada 80. Lalu nilainya yang lebih besar dari 64 adalah 80 dikurang 6. Hasilnya 74 dan seterusnya. Jika data urutan adalah yang data urutannya ada di 1 sampai 6. Lalu ini eh, yang barisan kedua adalah yang data urutannya 7 sampai 13. Lalu selanjutnya ini yang data urutannya dari 14 sampai ke 22 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke histogram. Di sini ada dua diagram, ada histogram dan objek. Yang pertama histogram. Di sini kita menuliskan tepi kelasnya. Lalu di sini kita menentukannya melalui frekuensi. Jadi di sini ada 57. 57 ini frekuensinya 6, jadi kita titikkan di 6. Selanjutnya ada 63. 63 kita frekuensinya ada 7. Ini kita memakai tepi kelas bawah ya. Dan frekuensinya. Dan seterusnya. Lalu kalau objek kita memakai frekuensi kumulatif yang kurang dari. Jadi di sini kita mulai dari 0, tapi kita memakai tepi atas. Jadi karena tepi atasnya itu tidak ada 57, jadi 57,5-nya itu kita tandai di 0. Lalu lanjut ke 63. 63 ini kita frekuensi kumulatifnya adalah 6. 6, lalu 69-nya 13, dan seterusnya. Sampai ada di 80. Lalu lanjut masuk ke rata-rata atau median atau lambangnya X bar. X bar sama dengan sigma XIFI per M. Kita lihat di sini sigma XIFI-nya adalah 6.514. Kita tulis di sini, lalu N-nya 80 dan hasilnya 81,42. Selanjutnya di sini ada metode singkatnya yaitu X bar dikali X0 plus I dikali sigma UIFI per M. X0-nya adalah, jadi kita cari di sini yang UI-nya itu 0, lalu kita ambil dari XI-nya, yaitu 78,5. Lalu intervalnya ada 6, dan sigma WFI-nya 39/80. Sigma WFI adalah WFI yang dijumlahkan. Lalu selanjutnya kita kali 6, 3, 6, 3, 3, 8, 4, 80, hasilnya 2,
9,925 dan ditambah 75,5 hasilnya 81,42. Lalu kita lanjut modus. Modus rumusnya B plus I dikali delta 1 per delta 1 plus delta 2. B ini adalah di bawah kelas modus. Kelas modus adalah kelas di mana yang frekuensinya paling banyak, yaitu ini. Tapi bawahnya adalah 75,5. Dan intervalnya 6. Delta I itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Kalau delta 2, selisih kelas tersebut, kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi di sini frekuensi kelas modus adalah 20, kelas sebelumnya ada 9, kelas setelahnya ada 11. Jadi kalau delta 1 20 dikurang 9, kalau delta 2 20 dikurang 11. Kita masukkan 20 dikurang 9, 20 dikurang 9, 20 dikurang 11. Hasilnya 20 dikurang 9, 11, dan 11 dikurang 9, hasilnya jadi 20. Lalu kita kalikan 6 dikali 11 per 20 adalah 3,3, ditambah 75,5 adalah 78. Lalu lanjut ke median atau Q2. Q2 rumusnya B dikali I dikali setengah M min FK per FQ2. B ini sama tepi bawah kelas tersebut dan ada interval. Nah, cara menentukan median adalah karena di sini kita memakai N-nya ada 80, jadi 80 dibagi 2 yaitu 40. Min 22 karena jadi kita cari yang di data urutannya ke 40, yaitu ada di baris ini. Dan kalau FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas tersebut, yaitu 22. Lalu kalau FQ2 adalah frekuensi kelas tersebut, itu 20. Ini kita masukkan FK-nya 22 dan FQ2-nya 20. Dan kita hasilnya jadi 18 per 20. Kita kalikan 6, 18 per 20, hasilnya 5,4, tambah 75,5 adalah 80,9. Lalu lanjut reki 1 atau kuartil bawah. Rumusnya hampir sama dengan Q2, tapi setengah dikali, ini dikali 1 per 4 N. Jadi karena ini setengah, kalau ini 1 per 4. Jadi kita cari yang data urutan ke 20. Karena 1/4 N, 1 per 4 dikali 80 adalah 20. Ada di sini, di baris ini. Tapi bawahnya 69,5. FK-nya adalah 13. FQ1-nya ada 9. 69,5 ditambah 6, setengah N-nya 20, min FK-nya 13, FQ-nya 9. Hasilnya 7 per 9. Kita kalikan 6 kali 7 per 9 hasilnya 4,66, ditambah 69,5 yaitu 74,16. Ini kita ada Q3. Q3 adalah 3 per 4 N. Jadi 60 hasilnya. Kita cari yang data urutannya di 60. 60 ada di sini. Ya, 60 ada di sini. Lalu tepi bawahnya itu 87,5. FQ-nya ada 12. FK-nya ada 53. Ini ya 87,5 plus 6, 60 min 53 per 12. Hasilnya ada 7 per 12. 6 dikali 7 per 12 ada 3,5, ditambah 87,5 hasilnya 91. Selanjutnya ada persentil. Persentil itu rumusnya B plus I. Oke, kita masuk ke persentil. Persentil atau P. Rumusnya adalah B plus I dikali 5 per 100 N min FK per FP5.
Kenapa 5 per 100? Karena di sini kita mencarinya P5. Kalau misalnya kita mencari P10 berarti 10 per 100 dan seterusnya. Ini kita hitung dulu. 5 per 100 dikali N, N-nya 80. Hasilnya adalah, hasil tersebut adalah 4. Jadi kita cari yang data urutannya di 4. Data urutan keempat ada di baris pertama. Tepi bawahnya ada 57,5. Lalu FK-nya di sini kan ini udah paling matang ya. Jadi berarti kita masukkan FK-nya 0. Lalu frekuensi FP5-nya ada 6. Ini kita masukkan tepi bawah jadi 57,5, intervalnya 6 dikali 5 per 100 kali 80 min 0 dan FP-nya adalah 6. Hasilnya adalah 4 per 6 dikali 6, hasilnya 4 ditambah 57,5 hasilnya 61,5. Selanjutnya sama ini dengan yang tadi, cuman ini kita mencapai 99 per 100. Ini di kelas paling bawah. Hasilnya kita masukkan FK-nya di sini ada 65, FP 11 dan di bawahnya di 93,5. Hasilnya adalah 93,5 dikali plus 5,68, hasilnya adalah 99,18. Lanjut ada desil. Desil rumusnya sama, tapi desil ini per 10. Jadi 1 per 10 dikali 80 min FK per FD1. Itu hasilnya kita masukkan FK-nya, FK-nya itu. Jadi sama kita cari dulu tadi 1 per 10-nya dikali 80 berapa, lalu kita tentukan kelasnya. Kebetulan ini kelasnya ada di kelas yang kelas kedua. Lalu kita masukkan angkanya. Itu di bawahnya dan 63,5, intervalnya 6, ini 80, FK-nya 6, F-nya FD1-nya ada 7. Lalu hasilnya 2 per 7 dikali 6 adalah 1,71, ditambah 63,5 ada 65,21. Selanjutnya ada D7, caranya juga sama. Lalu selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi atau S. S rumusnya interval dikali akar sigma UI kuadrat FI per N min dikali sigma UI FI per N kuadrat. Kita masukkan sigma UI FI dan sigma UI kuadrat FI dan sigma UI FI-nya berapa? Kita cari dulu di atas. Sigma UI FI dan sigma UI kuadrat FI ada 285 dan sigma UI FI-nya ada 39. 285 per N-nya 80 min 39 per 80 kuadrat. Hasilnya adalah 3,56 min 0,23. Hasilnya akar 3,3. 3,33. 6 akar 3,33 dan disederhanakan menjadi 10,94. Selanjutnya ada variansi atau S kuadrat. Ini adalah kuadrat dari standar deviasi. Maka rumusnya adalah interval kuadrat dikali sigma UI kuadrat FI per N min sigma UI FI per N kuadrat. Kita masukkan UI kuadrat FI-nya ada 285, N ada 80, intervalnya ada 6 kuadrat, min sigma UI FI-nya 39 per N-nya 80 kuadrat. Hasilnya 285 per 80 hasilnya 6 kuadrat hasilnya 36, 285 per 80 hasilnya 3,656, 39 per 80 kuadrat hasilnya 0,23. 36 dikali 3,33 hasilnya 119,88. Itu hasil kuadrat dari 10,94. Selanjutnya ada koefisien variansi atau CV. Rumus CV adalah S per X bar dikali 100%. S-nya tadi kita ada 10,94 dan X bar itu rata-rata, rata-ratanya di sini 81,42. Kita ambil dari tadi rata-rata yang di atas. 81,42. Dikali 100% maka hasilnya 0,13%. Selanjutnya ada standar skor atau Z. Z sama dengan XI min X bar dikali S. XI-nya kita ambil yang lebih besar dari X bar. Karena X bar 81,42, saya mengambil 96,5 karena yang lebih besar dari X bar. Karena kan X bar 81,42
81,42, jadi saya mengambil yang paling besar saja. Lalu S-nya ada 10,94, hasilnya jadi 1,38. Sekian materi dari statistika dan probabilitas dari N01. Dan sekian juga penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.